Shalom saudara-saudari, pada kesempatan hari ini saya mengambil tema bocor dan hanyut. Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan, "Karena itu harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan, kekuasaan, dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya." Saudara-saudari, inilah peringatan pertama. Peringatan ini mengatakan kita harus lebih teliti memperhatikan, jika tidak akan ada bahaya, yaitu hanyut di bawah arus. Bahaya ini ialah hanyut di bawah arus, kehilangan karunia keselamatan yang begitu besar. Siapakah yang mengerjakan keselamatan yang begitu besar? Jawabannya ialah Allah, Tuhan, dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Karena keselamatan ini betapa besar, maka kita harus lebih teliti memperhatikan jangan sampai hanyut di bawah arus. Dan yang pertama, bocor. Apakah yang dimaksud dengan bocor itu? Bocor adalah berlubang atau bercela. Rasul mengatakan, kita jangan bocor. Artinya, setelah kita mendengar begitu banyak perkara mengenai Tuhan Yesus Kristus, sekali-kali jangan sampai bocor habis. Orang percaya atau orang Kristen tidak boleh menganggap remeh firman Allah. Jika menganggap remeh, maka akan bocor dan hanyut. Dan yang kedua adalah hanyut. Apakah yang dimaksud dengan hanyut? Hanyut adalah keadaan yang tidak perlu memakai tenaga atau seperti orang Kristen yang tidak punya pendirian, ibarat terbawa arus air yang deras. Saudara-saudari, perkara rohani, kehidupan rohani, dan semua perkara yang berhubungan dengan Kristus perlu dipegang erat-erat di hadapan Allah. Setiap orang Kristen harus memiliki satu ambisi, mencari perkenanan Allah. Kalau mau mencari perkenanan Allah, maka kita tidak dapat dengan seenaknya mengikuti arus. Harus memiliki satu sasaran di depan dan terus maju. Dasar yang kuat supaya tidak bocor dan hanyut adalah dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Jadi saudara-saudari, dalam pengertian rohani, supaya kita melakukan bagian yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan. Kita harus mengerjakan bagian kita, melestarikan keselamatan dengan rasa takut dan gentar ada di dalam hati kita. Saudara-saudari, kiranya Allah memberi karunia kepada kita, supaya dalam perkara rohani yang Allah berikan untuk kita dengar, kita benar-benar tidak sembarangan, tidak kendor, tidak bocor, dan tidak hanyut.